Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Komarudin Lestari dari Rukun Studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM J41020009. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktik belajar lapangan yang kedua di PT Indako Warna Dunia dengan judul permasalahan kepatuhan pengetahuan penggunaan alat pelindung diri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tempat deskripsi magang yang saya tempati, yaitu dengan profil magang, di mana Indaco merupakan perusahaan cat Indonesia yang didirikan di Jakarta pada tahun 2005, yang dimana awal fokusnya pada cat otomotif dan anti korosi. Kemudian, Indaco berkembang menjadi produsen cat dekoratif berbasis air dan mencapai kesuksesan yang sangat besar. Pada tahun 2014, PT Indaco mengakuisisi PT Indaco Warna Dunia dengan berganti nama dan tumbuh pesat dengan lebih dari 88 cabang penjualan. Dan ada beberapa merek-merek terkenal, salah satunya termasuk dari Envy dan Belazzo. Nah, pada sejak 2015, PT Indaco membentuk joint venture dengan Northart pada 2023, PT Indaco mengganti logonya pada Grand Indaco Fans Feel for Tomorrow. Visi misi PT Indaco yaitu yang pertama, visinya menjadi produsen cat dekoratif nomor 3 di Indonesia sampai tahun 2025. Misinya menghasilkan cat dekoratif dengan kualitas terbaik dan ramah lingkungan yang memberikan nilai terbaik bagi pelanggan. Selanjutnya yaitu menyediakan cat dekoratif di outlet yang terjangkau oleh konsumen dan mengembangkan sumber daya manusia menjadi SDM yang paling militan dan kompeten di industri cat. Selanjutnya yaitu lokasi PT Indaco. Seperti yang ada di layar, PT Indaco itu beralamatkan di Jalan Raya Solo Sragen, Kampung Harmoni, Karangkidul, kilometer 13, Pulasari, Kecamatan Kebakraman, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi unit kerja di tempat magang PBL 2 ini, di mana kami mahasiswa dengan peminatan K3 atau keselamatan kesehatan kerja di PT Indaco itu merupakan sebutannya adalah CHSE Staff atau Cleaning Health Safety Environment. Nah, program yang biasanya ini kita kerjakan itu mencakup berbagai kegiatan. Salah satunya seperti rapat manajemen, audit ISO atau audit 5R, pengujian lingkungan, pemeriksaan peralatan produksi, maintenance fire protection, training, kalibrasi alat, dan pembuatan laporan terkait keselamatan dan lingkungan. Nah, kegiatan ini dilakukan secara berkala setiap bulan atau sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan program yang sudah ada di PT Indaco. Nah, yaitu pelaksanakan kegiatan. Di sini, pekerjaan yang kami lakukan selama PBL 2 di PT Indaco adalah berfokus pada kepatuhan APD atau alat pelindung diri dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja, serta kegiatan mencakup sosialisasi APD dengan praktik penggunaan APD dan pengumpulan feedback melalui kuesioner. Dan selama PBL ini kita dilakukan 4 minggu dengan waktu dari 20 November sampai 15 Desember 2023. Dengan rincian pekerjaan seperti pengajuan timbang, audit SNI, checklist P2K3, periksa uji peralatan produksi, checklist fire protection, kalibrasi alat, checklist alat, dan tumpahan serta bendungan air, pengujian lingkungan kerja, dan yang terakhir ada training serta sosialisasi APD dan K3L. Selanjutnya kendala yang dihadapi yaitu seperti selama magang PBL ini, masalah yang ada di PT Indaco itu seperti waktu checklist APAR atau P3K itu ada beberapa checklist yang hilang, serta kurangnya kepatuhan kepada pekerja dengan penggunaan APD dan masalah penempatan sampah. Itu merupakan kendala yang kami hadapi, serta kendala utamanya adalah waktu sosialisasi APD selama itu keterbatasan waktu yang menghambat tidak semua
demonstrasi APD saya jelaskan kepada pesertanya. Ada penyelesaian untuk mengatasi masalah yang ada di PT Indako. Salah satunya adalah checklist APAR dan P3K hilang. Nah, waktu melakukan checklist APAR dan P3K itu biasanya kita inspeksi APAR dengan dilakukannya sebulan sekali, yang dimana kita memastikan apakah segel utuh, tekanan normal, dan kondisi fisik yang baik. Selanjutnya ada dilakukan inspeksi P3K secara bulanan itu untuk kelengkapan isi kotak dan perihal tanggal kadaluarsa dan isi ulang P3K yang mendekati waktu kadaluarsa. Nah, dengan checklist P3K dan APAR hilang, kita bisa mengatasi dengan menyelesaikan dengan selalu membawa checklistnya atau memberi checklist di setiap tempat double atau bukan hanya satu, karena untuk jaga-jaga jika checklist APAR atau P3K-nya hilang. Selanjutnya yaitu kepatuhan memakai APD. Nah, dengan kepatuhan memakai APD, di sini saya melakukan penyelesaian dengan memberi sosialisasi intensif tentang praktik penggunaan APD yang benar, terus menekankan pada kesadaran karyawan terhadap pentingnya APD, serta memberi informasi yang jelas dan pelatihan yang memadai. Selanjutnya, yaitu sampah yang tidak sesuai tempatnya. Di sini penyelesaian yang saya gunakan yaitu dengan meningkatkan pengawasan dan edukasi tentang tempat pembuangan sampah dan serta peringatan visual atau pemberian sanksi bagi pelanggaran yang membuang sampah tidak pada tempatnya. Entah itu tidak membuang sampah yang harusnya di organik tapi di plastik dan lain sebagainya. Begitu. Selanjutnya yaitu analisis potensi. Nah, program yang saya analisis yaitu tentang alat pelindung diri atau APD. APD itu merupakan penting untuk keselamatan individu, bukan hanya individu, tapi semua pekerja yang ada di PT Indako. Terus APD yang APD yang ada di PT Indako gunakan yaitu seperti helm, sarung tangan, kacamata, seragam, dan itu merupakan salah satu APD yang bisa menurunkan resiko cedera dan kontaminasi terhadap bahan bahaya. Nah, kepatuhan terhadap APD itu bisa mencerminkan budaya keselamatan di tempat kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Serta pelatihan keselamatan ini efektif untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran yang akan pentingnya menggunakan kepatuhan APD ini. Fungsi program yang saya lakukan adalah dengan melakukan program sosialisasi di PT Indako tentang APD, tujuannya itu meningkatkan pengetahuan pekerja tentang apa aja sih jenis APD yang sesuai dengan di tempat lapangannya dan bagaimana cara pemakaian yang benar, serta program ini juga memberikan pengetahuan tentang manfaat APD dalam melindungi pekerja dan risiko kecelakaan serta gangguan kesehatan. Bukan hanya itu, juga memberi pengetahuan informasi tentang cara bagaimana perawatan suatu APD itu. Selanjutnya yaitu SWOT. Di sini analisis SWOT terbagi dari dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Yang pertama, lingkungan eksternal memunculkan peluang dengan pemahaman risiko tingkat kesadaran, budaya keselamatan kerja, dan APD yang sesuai serta mendukung kepatuhannya. Lalu ancamannya yaitu ketidaknyamanan dan kurangnya pemahaman, serta resiko jadi itu menjadikan hambatannya. Dan kampanye penyuluhan itu perlu. Yang kedua yaitu lingkungan internal, di mana dengan lingkungan eksternal yaitu kita membutuhkan kekuatan dengan dukungan manajemen untuk menciptakan budaya keselamatan, pemahaman jenis tentang manfaat APD, serta tingkatkan motivasi tentang pemahaman APD-nya itu. Lalu kelemahannya yaitu seperti kurangnya kesadaran dan resistensi perubahan, jadi itu bisa melemahkan, dan edukasi serta komunikasi yang harus selalu diperlukan. Jadi dengan analisis SWOT, rekomendasi program yang saya lakukan adalah sosialisasi APD,
selama 6 bulan dan perawatan berkala untuk meningkatkan kepatuhan pekerja dan memastikan APD digunakan secara optimal. Selanjutnya yaitu rencana atau Plan of Action atau POA. Di sini saya menggunakan metode SMART atau Specific, Measure, Attainable, Relevant, dan Time-based. Di sini yang pertama adalah spesifik. Spesifik ini merupakan program sosialisasi kepatuhan penggunaan APD seperti materi yang akan saya berikan adalah kewajiban dasar APD, jenis APD, serta mencari korelasi ketersediaan APD dan kepatuhannya. Lalu mengidentifikasi perilaku tidak konsistennya dalam pemakaian APD. Selanjutnya yaitu measurable. Di sini saya merencanakan dan memberi tujuan untuk program yang terstruktur, serta memberi evaluasi tentang ketersediaan APD dengan penilaian pemahaman peserta tentang penggunaan APD-nya. Contohnya seperti pemakaian dan pengenalan barang APD yang terkait di tempat kerja PT Indako. Selanjutnya yaitu ada Antinable. Di sini seperti pendidikan dan pelatihan kesehatan tentang meningkatkan kesadaran tentang APD-nya. Demonstrasi kompetensi dan pemantauan penggunaan APD, lalu menciptakan lingkungan yang mendukung untuk penggunaan APD di tempat kerja. Selanjutnya yaitu relevan, di mana selanjutnya ada relevan, di mana kepatuhan penggunaan APD itu tergantung pada perilaku individu atau perilaku pekerja tentang jenis APD-nya dan jenis APD-nya itu. Lalu kalau bisa menanamkan kesadaran melalui pelatihan dan diskusi serta pendekatan behavior based safety. Selanjutnya yaitu ada time rise. Di sini saya melakukan 2 program. Yang pertama yaitu sosialisasi tentang kepatuhan pengetahuan, penggunaan serta cara merawat APD atau alat pelindung diri, serta pelatihan penggunaan alat pelindung diri. Lokasi dan waktunya itu sama, di mana di tempat Balai lantai 2 Ruang Kresna pada Jumat 8 Desember 2023 pukul 13 atau pukul 1 sampai jam 2 siang. Penanggung jawab pada program ini adalah pembimbing lapangan selaku HSE di PT Indako dengan indikator keberhasilan yaitu pada program 1 tentang sosialisasi kepatuhan APD itu terdapat peningkatan tentang pengetahuan penggunaan APD sebesar 96,6%, peningkatan tentang sikap pekerja terhadap APD itu sebesar 80%, dan untuk hasil ketersediaan APD yaitu 94,4%, sedangkan hasil pekerja menggunakan APD di perusahaan adalah 80%. Dan untuk pelatihan penggunaan APD, indikator keberhasilannya adalah terdapat peningkatan tentang cara penggunaan jenis-jenis APD yang ada di PT Indako sebesar 95%. Di mana dengan 2 program ini saya melakukan sasarannya kepada pekerja baru yang memiliki masa kerja maksimal 1 tahun di PT Indako. Itu realisasi program. Yang pertama adalah kegiatan sosialisasi tentang kepatuhan pengetahuan, penggunaan serta cara rawat APD, di mana di sini saya menggunakan media PPT yang menjelaskan fungsi kegunaan APD serta cara merawatnya. Dan yang kedua ada pelatihan penggunaan APD dengan menjelaskan serta mempraktekkan kegunaan APD, yaitu earmuff dan respirator, di mana earmuff-nya itu ada 2 jenis, yaitu single dan double. Kendala yang saya hadapin yaitu waktu pelatihan, tidak semua APD digunakan dikarenakan keterbatasan waktu, serta untuk solusi kedepannya yaitu untuk melakukan sosialisasi yang menarik agar tidak membosankan. Lalu serta memberikan waktu yang cukup untuk pelatihan penggunaan APD agar semua jenis APD yang ada di tempat kerja bisa dilatihkan dan dijelaskan secara rinci untuk bagaimana kegunaan yang baik dan benar.
Nah, untuk kelanjutannya, kegiatan kelanjutannya yaitu sasarannya program sosialisasi APD. Sasarannya itu bukan hanya pekerja baru, tetapi seluruh pekerja yang ada di PT Indako. Berikut ini merupakan lampiran waktu pelaksanaan sosialisasi saya, di mana sebelah kiri merupakan saya waktu menjelaskan materi, dan sebelah kanan merupakan saya menjelaskan atau memperagakan cara penggunaan APD-nya. Terima kasih presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.